Salam kawan, gimana punya kabar? Mimin harap kalian sehat selalu dan rezekinya melimpah, amin. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang mengisahkan lanjutan dari kisah kekejaman makhluk urban legend yang berbangkit 23 tahun sekali dan akan mencarikan manusia selama 23 hari dengan mobil keren andalannya yang berjudul Jeepers Creepers 3. Penasaran? Biar tidak ketinggalan video menarik dari channel Red The Movie. Oke, stay tune and monggo seruput kopinya. Lanjutan dari film Jeepers Creepers yang pertama setelah Derry yang dibawa oleh Jeepers melalui jendela Sentub dan Sheriff Tash mewanti-wanti yang terdiri dari pasukan khusus polisi yang menangani tentang kasus pembunuhan berantai dilakukan oleh Jeepers terhadap para korbannya yang ada di dak belakang mobil yang sangat amat berat dengan penuh jebakan dan bau busuk mayat yang bergelimpangan di dalam truk itu. Tiba-tiba Sheriff Tub dengan rompi paman yang dipasang di badannya ngobrol dengan Sheriff Tris tentang mobil yang ditinggal begitu saja oleh pemiliknya, yaitu mobil berkarat, sehingga karena mobil itu sulit ditebak dan mengeluarkan senjata yang sangat amat berbahaya, begitu juga kan mobilnya penuh dengan jebakan. Sheriff menyuruh truk derek untuk membawanya ke pusat penyitaan kantor polisi guna ditindaklanjuti dan diperiksa secara fisik tentang mobil itu, sehingga pada pertengahan jalan yang Mimin rasa bagi terasa sunyi dan mencekam, tiba-tiba si pemilik mobil datang dari belakang berusaha mengambil kembali mobilnya yang mengikat di dalam truk itu, sehingga pengemudi yang bertugas kaget bukan main dan turun memeriksa keadaan mobil itu, sehingga didapatilah si Jeepers dengan memegang kapak di tangannya menunjukkan jadinya ke petugas dan membawa kabur mobil miliknya tersebut. Dan Are you in range? Sersan Sheriff Tash kaget mendengar apa yang diberitahu oleh petugas lapangan yang di jalan, sehingga pada waktu bersama cerita berganti ke Gaylen Brandon yang sedang berbicara dengan anaknya sebagai anggota kepolisian tentang apa yang dirahasiakan di dalam tanah, yaitu mengubur sesuatu merupakan salah satu tindakan pidana yang bisa ditempuh lewat jalur hukum, dan sang ibu tidak memperdulikannya asalkan dia meyakini apa yang dilakukannya benar, terus melakukannya apa yang sebuah kebenaran. Dan kemudiannya pergi ke kandang kudanya dan mengajak jalan-jalan keluar rumah dengan mengendarai kuda dengan udara yang santai dan penuh kesejukan di pagi hari dengan menemani ibunya si Gaylen merumput dengan traktornya. Merasa ada tamu tak diundang datang di ladangnya, sehingga cerita beralih ke Sheriff Tub dan Sheriff Tash yang mengajak segenap bawahannya guna menyelidiki dan mencari tahu siapa pemilik mobil misteri itu yang masih nggak jelas dan melakukan aksi kejinya, yaitu membunuh orang-orang yang bersalah sebagai korban dan makan dengan menyuruh Deputy Miller menggunakan senapan mesin dan menggunakan lagi korban. Si sheriff menyuruh bawahannya untuk prepare dan memperbaiki apa yang harus dibawa dan digunakan, terdiri dari senapan bermesin kaliber 47 guna menghentikan aksi kebrutalan dari si Jeepers, sehingga Sheriff Tash mengatakan bukan hanya senjata yang harus dilengkapi secara sempurna, tapi juga pengawalan serta penambahan pasukan guna untuk bisa menghentikan si Jeepers yang tak tahu diri, sehingga ketika Sersan Tub memerintahkan semua pasukan siap berangkat, cerita berhenti ke Eddie yang ingin bolang bersama bestinya di lapangan luas dengan mengendarai motor trail yang keren diletakkan di dalam bak mobilnya si ibu yang memarahi anaknya yang sangat bandel guna untuk menyapu dan mengerjakan tugas kuliahnya, sehingga Eddie pun yang ngeyel membentak sang ibu dan akan terus melakukan membolongnya ke belantara hutan.
Dan si Edison juga pamit kepada saudaranya guna untuk pergi belanja ke luar kota. Dan Andy dan kawan-kawan yang terdiri dari Jody, Red, dan Luke menemukan mobil tua berkarat terparkir secara liar di hutan sehingga Eddie memutuskan untuk mengecek mobil tersebut. Emang dasarnya si anak bandalnya kebangetan sehingga waktu dideketin serta memeriksa siapa pemilik dari mobil rongsok tersebut dan apa yang ada di dalamnya, salah satu teman Eddie mengencingi mobil itu tanpa rasa takut apa yang menjadi resikonya kebelakangan hingga ada yang usil melemparnya dengan batu, tapi naasnya malah kembali ke muka si pelempar. Karena penasaran mereka terus memeriksanya dan keluarlah jebakan yang mengenai kaki Eddie sehingga ketika jebakan itu mengenai kakinya, cerita berganti ke Budi dan Edison yang mengunjungi peternakan kuda untuk membeli kuda yang baru. Dan Edison mengatakan bahwasanya kuda di sana bagus-bagus dan harganya lumayan cukup menguras isi dompet sehingga Edison memilih untuk mencari tempat yang lain yang lebih murah dan higienis demi menghemat biaya, sehingga Budi dan Edison berganti ke setelah memutuskan untuk mengantarkan jeraminya ke kuda kesayangannya. Cerita beralih ke Eddie dan kawan-kawan yang mana kaki Eddie terkena jebakan Batman milik si Jeepers sehingga dia merasa kesakitan dengan meminta bantuan dari Jody dan Luke. Karena Red merasa ketakutan dan memutuskan untuk lari, mereka berdua malah terjebak juga waktu si pemilik mobil itu datang dari langit dengan membawa korbannya yang tak lain si Jeepers, sehingga kedua temannya itu dengan mentah mengantarkan jerami ke kandang kuda milik Edison yang sangat sama seperti miliknya. Budi mengajak kencan Edison untuk memperingati SMA Tunas Bangsa yang sebentar lagi akan mengadakan pertandingan basket antar ke sekabupaten New York. Dengan sedikit basa-basi Budi mengajak Edison untuk adu bibir alias berciuman, tapi karena terbawa suasana yang begitu amat canggung, Budi mengurungkan niatnya dan berganti ke Gailen yang menggali sesuatu di belakang perkarangan rumahnya, yaitu sebuah tangan yang begitu keriput dia simpan sangat rapi di pekarangannya. Cerita beralih ke Jeepers yang telah menghabisi semua remaja nakal, yaitu Eddie dan kawan-kawan. Dia lupa ada satu yang tertinggal dan karena terlalu lama dan muak akan sesuatu yang menurutnya harus dibongkar sekarang, dan ya itu adalah sebuah tangan yang ditemukan oleh Gailen setelah ditebas oleh suaminya bagian dari tangan Jeepers. Setelah itu Gailen memegangnya dan merasa meditasi atau semacam trans perpindahan alam dan melihat semua asal usul siapa itu Jeepers, dan menurutnya si Jeepers sangat tua sekali. Setelah Budi dan Edison sampai di kantor transmigran, alangkah kagetnya ketika mereka berdua setelah menemukan beberapa petugas yang ngumpet di bawah mobil seakan menghindar makhluk mengerikan, seakan menghindar dari makhluk mengerikan yang sedang mengintai mereka. Selain ini makhluk itu bisa terbang dan memakan manusia. Setelah mendengar keterangan dari salah satu petugas yang ngumpet, Budi kembali ke dalam mobilnya dan berusaha menenangkan kekasihnya tersebut, sehingga terjadilah sesuatu yang tak diinginkan dan malah terkejut ketika Edison dikagetkan oleh korban kebrutalan dari Jeepers di balik jendela kaca mobilnya. Dan karena merasa takut dan meminta perlindungan terhadap kekasihnya, si Budi Jeepers malah memilih Edison sebagai mangsa, sehingga apa yang terjadi? Karena saking ngerinya tentang siapa itu Jeepers, Gailen menelpon Sersan Tom dan Sheriff Tash guna untuk menyelidiki secara medis dan forensik tentang tangan yang hampir berumur ribuan tahun. Karena saking keselnya,
Si Sersan akan keganasan makhluk urban ini, dia menghampiri di mana keberadaan si Tangan, dan pada waktu malam harinya si Kenny yang penasaran apa yang dikubur sang ibu di ladang belakang rumahnya menembaki sehingga semua lahan itu rusak, dan setelah itu Sheriff menasehati rekannya guna untuk dibawa saja ke kantor polisi dan diperiksa secara berkala. Siapa tahu dengan tindakan tersebut semua teka-teki tentang Jeepers Creepers bisa terjawab. Kembali ke toko Jeremy yang mana Sersan Tup dan Sheriff menasihati agar Tangan itu dikembalikan saja ke tempatnya atau malah dibawa ke kantor polisi. Kembali ke toko Jeremy yang menunggu keberadaan si Addison yang ternyata dia sendiri menjadi salah satu korban Jeep penyekapan yang siap dijagal oleh si Jeeper. Dia bersama rekannya Budi ada di dalam mobil tua milik si Jeeper, sehingga dengan membawa segenap pasukan khusus menangani TKP pembantaian dan barang bukti pembunuhan berantai, Sersan menuju ke kantor polisi dan kembali ke pasangan muda-mudi yang terjebak di dalam kap mobil milik si Jeepers. Sersan Tup yang mengawal kepergian dan membawa Tangan si Jeepers ke kantor polisi. Kembali ke muda-mudi yang terjebak di dalam kap mobil milik si Jeepers yang terparkir liar di tengah hutan dengan membuka bungkusan yang menjerat dirinya sehingga mereka berdua bisa bernapas lega. Dan tak hanya itu, si Eddie menyuruh apakah ada tombol yang bisa untuk membuka pintu belakang kap itu, dan Sheriff Tas yang mencoba sendiri apa yang menjadi aneh dan misterius Tangan Jeepers yang berumur ribuan tahun sehingga dia mencoba untuk berinteraksi dan dia sendiri mengalami kesurupan di bawah alam sadarnya. Kembali ke Addison yang berusaha keluar dari mobil penuh kengerian itu dengan mencoba satu persatu tombol dan alat untuk bisa dibuat untuk membuka kap mobilnya, sehingga karena Sersan Tup yang jengkel akan keberadaan Tangan, dia memutuskan guna untuk menghancurkan Tangan itu. Tapi para anak buahnya menahan dirinya sehingga pada waktu bersamaan Sersan mendapat info yang sangat mengejutkan terkait keberadaan si Jeepers yang ada di jalan raya sedang berkeliaran dan menuju ke suatu tempat guna mencari mangsa. Sersan menyuruh anak buahnya guna menuju ke TKP keberadaan si Jeepers, sehingga Miller yang menggunakan senapan mesin ingin menembaknya, dan pada waktu yang bersamaan Sersan Tup menasihati rekannya guna untuk berhati-hati dan waspada, sehingga si Miller yang menggunakan senapan mesin ingin menembaknya, akan tetapi dia diberhentikan oleh si Sersan sehingga karena kesal Cole Miller dibunuh oleh Jeepers dengan memantulkan amunisinya hingga kembali ke dirinya setelah terguling mobil keduanya. Jeepers memutuskan untuk membuat perhitungan dengan kedua prajurit tangguh itu dengan menggunakan kapak di tangannya, dan Sheriff Tas masih menggunakan senapan mesin dan Sersan Tup yang menggunakan pistol menghunus ke arah Jeepers, sehingga Jeepers menghalangnya dengan setelah pertarungan sengit antara dua petugas yang memberani dengan Jeepers dengan menewaskan si Sheriff Tas yang tertancap kapak di kepalanya. Kembali ke Gailen yang berusaha melindungi lahan miliknya.
dari orang asing, terutama si Jeepers itu sendiri, guna merebut kembali sebagian tangannya. Dengan memegang senapan, dikira itu Jeepers, ternyata hanya orang asing. Dan di sisi lain, si Jeepers yang tak menyangka Addison yang dikira mati ternyata malah mengelabuhinya selama ini. Dia berusaha untuk membunuhnya sehingga benar-benar terbunuh dengan sajam yang ada di dalam mobilnya, tapi naasnya dia malah terkena jebakan yang ada di dalam mobil itu sehingga sebagian matanya ceplok dan Addison berhasil keluar meski hampir saja terbunuh oleh jebakan Batman yang ada di dalam mobil itu. Dan setelah tertebas dari kejaran si Jeepers, Addison menemukan truk yang lagi jalan santai tengah malam di dalam hutan. Lantas si sopir yang tak mau tahu menahu tentang kejadian yang dialami oleh Addison sehingga dia menelpon 911. Dan malang nasibnya ketika si Jeepers yang memangsa dirinya dengan mengganti sesuatu yang hilang dalam dirinya. Setelah mendapatkan kesempurnaan tubuh yang dialami oleh si Jeepers, dia mendatangi rumah si Gaylan dengan mendatangi lahan milik pribadinya yang dia yakini ada sebagian tubuhnya, yaitu tangannya sendiri. Dia menggali lahan itu. Alangkah terkejutnya ketika si Jeepers menemukan tulisan yang terdiri dari bacaan "We know who are you", dan dia mengalami semacam pemusnahan dalam dirinya sendiri dan dikasih mantra atau semacam jebakan yang bisa membuat dirinya terbunuh. Kemudian Your boyfriend gone, you know. I'm gonna worry about you. Setelah kejadian yang dialami oleh Addison hingga membuat cedera dan meninggalkan sedikit trauma, si Addison mengantarkan pacarnya yaitu Budi guna untuk tanding basket antar SMA tunas bangsa. Bukan hanya itu, Trish yang menulis surat guna balas dendam atas kematian putranya Derry, sehingga film pun berakhir. Gimana kawan, seru bukan filmnya? Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah kita tidak ada yang membuat kita bahagia di dunia ini kecuali keluarga, terutama ibu yang harus kita patuhi biar tidak bernasib sial seperti di. Sekian dari Mimin dan salam.